Nah, biasanya nanti dari kata-kata itu ada saran-saran kata dari Google yang bisa teman-teman pilih. Jadi silahkan dari situ teman-teman bisa menjadikan sebuah referensi kunci, ya, kata kunci ide bisnis yang bisa teman-teman cari. Oke. Kemudian kalau sudah menemukan kata kunci, teman-teman bisa menuliskan deskripsi dengan baik, bisa membuat artikel dengan baik, maka teman-teman cukup membuat sebuah blog atau web, ya. Kemudian teman-teman upload fotonya dan teman sudah punya namanya toko online, ya. Mau pakai marketplace gimana? Boleh, tapi di marketplace teman-teman harus siap bersaing harga. Harga selisih 1.000 saja dipertentangkan, gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya blog sendiri, punya website sendiri, maka pesaing itu akan bisa disingkirkan, ya, dan terlihat profesional karena memiliki website sendiri. Nah, untuk mitra bisnis, mungkin teman-teman bisa mencari calon investor. Nggak usah jauh-jauh. Sebenarnya orang tua itu bisa menjadi investornya teman-teman. Atau mungkin di kampus ada program khusus untuk bisa teman-teman mengajukan ide bisnis dengan segala macam informasinya, ya. Kira-kira nanti ini modalnya berapa, bisa tercapai berapa bulan, kalau rugi nanti seperti apa, terus bahan-bahannya bagaimana, diajukan ke kampus, kita ada program tertentu, itu bisa teman-teman menjadi sebuah mitra bisnis. Atau mitra bisnis dengan teman sampingnya. Ya. Nah, itu bisa sekali. Ya. Makanya saya bilang, siapa tahu besok teman samping Anda adalah partner bisnis Anda. Oke, kemudian kita lihat menggali kreativitas. Bagaimana caranya? Ya, ini ya teman-teman, jangan cuma ngobrol ngalur ngidul, kesana kesini gibahin orang, ya. Mending ngobrol dengan orang-orang yang para pelaku bisnis, karena teman-teman ingin mendapatkan insight tentang bisnis. Yang suka baca buku silahkan, yang suka lihat YouTube silahkan, supaya terinspirasi dan mendapatkan informasi yang mendalam tentang bisnis. Jika ada pameran-pameran tentang kewirausahaan, UMKM, lihat, ya, beli produk-produk mereka dalam negeri, ya. Jadi dari situ membantu UMKM juga teman-teman, ya. Atau teman-teman malah membantu magang di situ, menjadi marketing salesnya saat pameran. Lumayan kan dapat pendapatan ya, biasanya kalau sales gitu sehari 2 hari di pameran gitu kan biasanya kita malah mendapat gaji. Kemudian banyak sekali komunitas yang bisa teman-teman ikuti, ya. Teman-teman bisa pilih kira-kira ingin komunitas bisnis seperti apa atau komunitas yang bisa teman-teman sharing informasi-informasi tentang bisnis dari situ. Nah, sebenarnya untuk mengunjungi pusat bisnis ini sudah teman-teman lakukan sering ya. Salah satunya di mall, di pasar, ya, itu pusat bisnis. Jadi teman-teman itu secara tidak langsung itu sudah mengunjungi. Seminar, nah salah satunya seperti ini yang kita hadiri hari ini teman-teman, ya, webinar, seminar, offline, online, ya. Jadi informasi terkait ilmu bisnis, ya, kemudian ilmu digital bisa kita ikuti, ya. Banyak sekali program-program, apalagi dari pemerintah, dari Kominfo juga banyak. Teman-teman bisa searching via sosial media. Kemudian mengamati lingkungan sekitar, ya, silakan mau survei boleh. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh tetangga, apa yang dibutuhkan oleh teman-teman kos, survei juga boleh, ngobrol-ngobrol, ya. Kemudian jalan akhirnya atau malah jalan pertama ini ya, memanfaatkan internet, kepo seperti tadi ya, kata kunci, mencari kata kunci tertentu, ide tertentu melalui internet. Itu bisa juga.
Oke, kita lanjutkan. Untuk manfaat bisnis banyak sekali. Kenapa saya hanya menuliskan beberapa? Karena ya manfaatnya itu tergantung dari teman-teman sendiri. Ya, karena intinya ketika kita menghabiskan waktu dengan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, itu menjadi manfaat juga. Nah, untuk fokus bisnisnya, teman-teman ingin bermanfaat di bagian apanya? Ya, kalau teman-teman punya bisnis atau menjadi business owner, pemilik bisnis, pastikan teman-teman itu bisa menggaji diri sendiri. Jangan sampai tercampur, teman-teman. Ya, jadi antara uang pribadi dengan uang bisnis tercampur. Nah, ini bisa menjadi ricuh saat nanti ada pelaporan modal laba rugi tentang bisnisnya teman-teman. Ya. Kemudian ya pasti teman-teman menjadi bos, ya, jadi kepalanya sendiri bagi pekerjaannya teman-teman sendiri. Ya, malah memiliki karyawan. Nah itu ya, siap-siap menggaji para karyawan. Kemudian teman-teman bisa mengatur waktu sendiri, ya. Tapi biasanya di sini kalau wanita yang sudah memiliki keluarga itu akan berbeda dengan wanita karir yang masih ke sana sini sendiri, itu akan berbeda. Ya. Nah, kemudian untuk masa depan yang lebih cerah, ini pastikan teman-teman tidak mengalami kolaps dalam berbisnis. Jadi minimal bisnisnya sudah stabil, ya. Kemudian bisa menghasilkan pendapatan yang lebih dari situ. Boleh nggak sih punya bisnis lebih dari satu? Silakan. Ya, karena yang mengatur teman-teman sendiri, yang punya tenaga teman-teman sendiri, yang punya modal juga dari teman-teman sendiri. Jadi pastikan itu bisa teman-teman handle ya untuk menjadikan masa depan lebih cerah. Oke. Nah, kalau kata Jack Money, ya. Jadi kalau dibilang pingin sama-sama ada yang booming, terus kita pingin booming juga bisnisnya, you will die gitu ya. Jadi terlalu mengikuti tren dan teman-teman nggak ngerti analisa awalnya seperti apa, prepare-nya seperti apa, Anda akan bisa sama-sama cepat collapse-nya atau meruginya. Ya, jadi please kalaupun teman-teman mirip bisnisnya, modifikasilah, carilah keunikan dari bisnis Anda sendiri. Ya, jadi jangan sama persis, jangan plek lah istilahnya Jawanya gitu ya. Ojo plek ya, jangan persis gitu ya. Oke. Amati, tiru, modifikasi. Baik. Semoga sampai sini teman-teman bisa mengikuti dan paham. Jika ada pertanyaan mungkin nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita memasuki analisa kompetitor. Kalau tadi teman-teman sudah dipahamkan bagaimana teman-teman mencoba menggali ide bisnisnya teman-teman, kemudian teman-teman mencari manfaat dari bisnisnya, tujuannya, dan lain sebagainya. Kita akan cek bagaimana menganalisa kompetitor yang akan ada dalam bisnisnya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa dilihat beberapa hal ya untuk menganalisa laju dari perkembangan bisnis pesaing. Kalau kita bisa lihat ya, nanti ada informasi berikutnya, kita bahas dulu yang ini, yaitu cek dari kelengkapan produk atau jasanya teman-teman. Dari rasanya ya, kalau semuanya food and beverage ya, dari mutunya, kualitasnya ya, kemudian dari packagingnya, itu dicek. Berbeda jika teman-teman itu di pasar. Kalau di pasar, teman-teman tinggal buka lapak gitu ya. Kemudian, Bu, saya mau yang ini, bungkus sudah pulang. Nah, kalau teman-teman masuk dalam konsep bisnis tidak bisa seperti itu. Ya, dari packaging saja sudah dipikirkan. Supaya apa? Nanti kalau dikirim,
melalui kurir itu tidak goncang, tidak pecah, tidak apa ya, seperti itu. Supaya mengurangi komplain dari para pelanggan. Teman-teman semua ini kan pelanggan ya. Benar apa benar? Benar ya? Nah, teman-teman semua ini kan pelanggan di mana kalau semuanya ada paket gitu ya. Paket terus dibuka gitu loh, kok kayak gini, akhirnya komplain, keluhan dan sebagainya masuk ke dalam toko. Nah, coba posisikan diri teman-teman sebagai business owner yang punya produk, digitukan sama pelanggan, seperti apa rasanya. Nah, ketika teman-teman belajar pengalaman dari situ, teman-teman jadi tahu sebagai business owner, ingin yang terbaik untuk pelanggan. Ya, oke, semoga di sini bisa dipahami. Harga yang ditawarkan pesaing, kita cek, oh toko sebelah ini pulsanya kok 10.000 kok, harganya kok 11.000, saya tak 10.500. Ya, selisih 500 dicari nggak? Pasti dicari teman-teman. Ya, seperti itu, tapi jangan sampai merugikan dari bisnisnya teman-teman. Oke. Kemudian lokasi cabang, saluran distribusi yang dimiliki oleh pesaing. Nah, kalau kita lihat kok nggak usah bilang cabang deh teman-teman, ya. Kita lihat tokonya kok rame terus gitu ya. Kok pengunjungan di sosial media kok rame terus. Itu kenapa? Dicek. Kita kepo ya, kita kepoin dari pesaing itu seperti apa. Oh, dia pakai hashtag ini. Oh, dia captionnya gini. Oh, dia kontennya seperti ini. Itu dilihat teman-teman, dianalisa. Ya, jangan hanya dilihat maksud saya, tapi teman-teman harus menganalisa. Dia pakai konten apa, dia captionnya gimana, kemudian dia pakai hashtag apa. Ya. Kemudian promosi yang dijalankan. Nah, kira-kira pesaing menjalankan promosi apa nih? Oh, promosi lewat TV. Wah, itu berat nih kalau promosi lewat TV ya, mahal. Nah, teman-teman bisa menggunakan promosi lewat digital. Ya, pakai ads, sosial media ads, website ads, YouTube ads, banyak sekali yang bisa digunakan. Jadi, kalau dari sini teman-teman sudah paham bagaimana melihat kompetitor atau pesaing kita ini berkembang, maka teman-teman akan lebih mudah untuk mengontrol konten-konten yang nanti diupload. Kemudian bagaimana perencanaan ya, perencanaan kegiatan kompetitor ke depan. Nah, kalau ini memang kita bukan dukun ya, teman-teman. Mengetahui rencana dari kompetitor berikutnya. Tapi seperti ini maksudnya. Teman-teman bisa melihat dari konten-konten pesaing sebelumnya ya. Dan itu bisa biasanya ada pengulangan dari kegiatan yang dia upload di dalam sosial media. Contohnya nih, tiap bulan dia mengadakan giveaway. Berarti nanti bulan depan dia akan mengadakan giveaway lagi. Nah, kenapa kita tidak ATM saja caranya dia? Amati, tiru, modifikasi ya. Kita juga mengadakan giveaway, tapi seperti apa contohnya? Nah, itu bisa dilakukan dengan idenya, keunikannya dari bisnisnya teman-teman. Ya, kalau teman-teman contohnya bukan giveaway, tapi teman-teman bagi pelanggan yang beli di atas 100.000 mendapatkan diskon 50%. Oh ya, boleh. Atau teman-teman yang berulang tahun hari ini dapatkan gratis apa? Contohnya seperti itu. Nah, ini cara-cara seperti ini menarik banget bagi para pelanggan dan apalagi pelanggan itu raja ya. Raja ingin dilayani. Dan sebenarnya pemilik bisnis adalah melayani, memberikan manfaat bagi para calon pelanggan atau pelanggannya. Baik, kita lihat selanjutnya. Ini yang paling penting. Kalau teman-teman pernah dengar ini, ya, pernah melihat ini teman-teman sebelumnya? Pernah ya? Atau baru ini? Ya, nggak apa-apa. Karena ini memang menjadi pondasi dasar ya sebelum nanti masuk ke sesi kedua yaitu minggu depan. Teman-teman harus mengetahui dari SWOT-nya bisnisnya teman-teman. Kekuatannya apa? Ya, kelemahannya bagaimana? Kelemahan bisa ditutup dengan kekuatannya teman-teman. Kemudian peluangnya apa?
Ya. Kemudian ancamannya seperti apa? Kalau saya share hal ini, biasanya itu ditanya, swotnya untuk produknya atau untuk diri sendiri? Untuk keduanya. Ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu kepribadiannya teman-teman sendiri seperti apa, bagaimana teman-teman bisa membawa bisnisnya teman-teman di kancah minimal ya, di kancah sekitarnya teman-teman, lingkungannya teman-teman. Ya, bagaimana siap menghadapi pesaing jika teman-teman tidak ngerti kelemahan